Pemirsa, seorang ibu Bayangkari pamer lolos dari razia usai menunjukkan kartu Bayangkari miliknya. Video tersebut pun viral dan menuai kecaman dari warganet. Guys, ada razia guys di Bundaran Tugu Juang 2. Video seorang ibu Bayangkari pamer lolos dari razia viral di media sosial. Dalam rekaman video, ia mengatakan bahwa dirinya lolos dari razia usai menunjukkan kartu Bayangkari miliknya. Guys, ada razia guys di Bundaran Tugu Juang 2. And you know what? Aku diberhentiin dan aku keluarin ini. Sampai kebalik, ya kan tuh. Jadi mau lantasnya senyum-senyum aja gitu. Oh, Bayangkari kayak gitu kan. Rahmat Waliansen. Oh ya. SIM-nya ada? Ada dong Pak. Jadi aku bukain dompetku gitu kan. Ya lengkap gitu. Sampai fotonya juga ada. Jadi ya untungnya SIM-nya juga masih hidup dan masih panjang. Jadi aman, kita los. Video berdurasi 51 detik ini pun menuai kecaman dari warganet. Usai videonya viral, Ibu Bayangkari ini pun meminta maaf, mengaku tidak berniat menjelekkan nama organisasi Bayangkari dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Ria Vera Andriani, istri dari Bribka Rahmat Waliansen. Secara sadar, saya memohon maaf kepada semua pihak atas postingan video saya di media sosial yang viral dan membuat gaduh. Saya tidak bermaksud membanggakan diri dan tidak bermaksud menjatuhkan nama baik organisasi Bayangkari dan institusi Polri. Sekali lagi, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, polemik kematian seorang siswa sekolah dasar di Ngada, Nusa Tenggara Timur terus bergulir. Terkait dengan hal tersebut, Bupati Ngada angkat bicara dan menyatakan kebijakan sekolah ini bertabrakan dengan Permendikbud. Kematian tragis seorang siswa sekolah dasar di Ngada, Nusa Tenggara Timur menjadi teguran bagi pemerintah. Namun masih menjadi polemik penyebab utama kematian korban dari kemiskinan hingga tidak bisa membeli buku dan pena serta pungutan uang komite mencapai 1,2 juta rupiah yang belum bisa dilunasi korban. Dalam keterangan pers yang diselenggarakan Pemda Ngada, turut dihadiri kepala sekolah dari siswa korban bunuh diri, Bupati Ngada Raimundus Bena mengakui adanya uang komite berdasarkan kesepakatan para orang tua sebesar 500.000. Namun ada kenaikan tahun ini sebesar 1,2 juta rupiah karena akan berlangsung kegiatan O2SN di sekolah korban. Bupati mengakui kebijakan sekolah ini bertabrakan dengan Permendikbud. Ada kebijakan di tingkat bawahan, ya, kesepakatan antara komite dan sekolah karena di tahun ini ada kegiatan O2SN tingkat kecamatan Jelebu yang dilaksanakan di sekolah tersebut. Ya. Nah, ini memang sesungguhnya bertabrakan dengan Permendikbud sebenarnya ya. Di sekolah negeri dari Permendikbud itu khusus untuk sekolah negeri pendidikan pos tidak boleh ada pungutan di tingkat bawah. Sedangkan menurut Kepala Dinas Pendidikan setempat Elwatu Ngada menyatakan iuran tersebut bukanlah pungutan namun semacam sumbangan kesepakatan sekolah dan orang tua siswa. Sumbangan yang kesepakatan antara tiga orang tua sekolah yang dituang dalam berita acara. Peristiwa ini bukan semata kisah duka satu keluarga, melainkan cermin kegagalan ketika kemiskinan, keterbatasan, dan kesepian emosional dibiarkan tumbuh tanpa penyangga. Dari Ngada, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur NTT berkunjung ke rumah siswa SD yang mengakhiri hidupnya di Ngada NTT. Gubernur menangis dan meminta maaf kepada pihak keluarga. Saat tiba di rumah duka, Gubernur NTT Emmanuel Melkandis Lakamen Lena menyampaikan permintaan maaf dan ucapan duka cita kepada keluarga siswa tersebut.
Gubernur juga mengunjungi kuburan korban dan melihat lokasi kejadian siswa gantung diri. Gubernur berjanji semua keperluan keluarga siswa akan dibantu oleh pemerintah Kabupaten NTT. Pemirsa, Polda Bali membongkar sindikat judi online jaringan luar negeri yang beroperasi di Bali dengan omset miliaran rupiah per bulan. Dalam penggerebekan ini, polisi menangkap puluhan pelaku WNA berkewarganegaraan India. Ditresiber Polda Bali menggerebek markas judi online yang melibatkan WNA asal India. Kali ini polisi menangkap 39 orang dari 2 lokasi berbeda, yakni di sebuah villa di Canggu dan di Jalan Raya Munggu, Tabanan, Bali. 3 unit komputer, puluhan handphone, 15 laptop, dan 2 router diamankan sebagai barang bukti. Dari 39 warga negara India yang ditangkap, 35 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 8 diantaranya telah dilakukan penahanan, sementara 4 orang lainnya masih berstatus saksi. Para pelaku masuk Indonesia menggunakan visa wisata. Mereka berperan sebagai operator sekaligus telemarketing yang mempromosikan situs judi melalui media sosial. Beroperasi sejak November 2025, dalam sebulan omset operasional mencapai 7 hingga 8 miliar dari kedua TKP. Ada 2 TKP yang dicurigai melakukan aktivitas ilegal yang setelah dilakukan pendalaman benar ditemukan tempat tersebut digunakan sebagai tempat operator atau admin web judi online. Yang ditemukan di 2 TKP tersebut adalah sebuah villa di wilayah Canggu dan Munggu yang ternyata leadernya 1 orang, yaitu warga negara asing. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang ITE dan KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun serta denda 200 juta rupiah. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Pererat sinergi bersama dengan mitra kerja, PT MNC Finance dan MNC Leasing kembali menggelar Pesta Rakyat Durian Vaganza 2026. Bahkan tidak tanggung-tanggung, sebanyak 6.000 buah durian disiapkan bagi ratusan rekanan mulai dari perbankan hingga pelaku UMKM. Dan berikut laporan selengkapnya. Aroma khas durian menyengat kuat di kawasan kantor MNC Finance Jakarta Pusat. Ratusan tamu undangan yang terdiri dari mitra perbankan, asuransi, mitra agregator, notaris hingga agensi antusias menikmati sajian raja buah tersebut. Suasana cair dan penuh tawa mewarnai pertemuan ini, di mana para direksi dan mitra duduk bersama dalam satu meja. Gelaran yang sudah berjalan selama 5 tahun terakhir ini menjadi momen penting untuk bertemu tatap muka setelah disibukkan dengan pekerjaan rutin. Jadi tujuan kami itu untuk mempererat silaturahmi aja. Biasanya kan kami berkomunikasi mereka tuh lewat telepon, lewat WA ataupun by email. Nah, kita di awal tahun ini memang kita sengaja mengumpulkan semua itu ya. Tahun ini sebanyak 6.000 buah durian jenis montong maupun lokal dihadirkan langsung dari para pelaku UMKM dari Sumatera Barat hingga Kota Palu. Para tamu bebas menikmati hidangan di lokasi sekaligus membawa pulang durian sebagai oleh-oleh untuk keluarga, jadi makan sepuasnya dan bawa pulang suka-suka. Ya, kita kerjasama dengan MNC udah sejak lama ya, udah puluhan tahun sebetulnya. Jadi sejak adanya ini ya pastinya teman-teman pasti semua semakin menanti-nantikan lah event ini tiap tahun, terutama teman-teman pasti semua mengharapkan tiap tahun undangannya mana nih kan gitu. Jadi melalui Durian Vaganza, MNC Finance berharap relasi bisnis yang sudah terjalin dapat terus dipupuk dan semakin solid di masa depan. Dari Jakarta, Dias Triawan, Eri Nugraha, iNews melaporkan.